Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di persekutuan doa pagi. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk doa pagi kembali setiap hari Rabu. Kita juga mengucap syukur Tuhan sudah berikan nafas kehidupan kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kita akan memulai persekutuan doa pagi ini dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sungguh besar anugerah-Mu, Tuhan yang agung buat kami ya Tuhan. Sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk bersekutu bersama-sama di persekutuan doa pagi ini. Kami membuka hati kami untuk menaikkan puji-pujian. Biarlah Engkau akan memberikan ketulusan hati kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian-Mu karena Engkau yang kudus. Kuduskanlah Tuhan hati kami masing-masing. Kuduskanlah pikiran kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman Tuhan, pujian, juga doa yang akan kami naikkan sungguh mulia di hadapan Tuhan.
Kami menyerahkan persekutuan pada pagi hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah sampai pada akhirnya pertolongan-Mu saja Tuhan, dan penyertaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persekutuan pagi ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua yang join pada pagi hari ini. Engkau urapi dengan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami semua pada pagi hari ini pasti haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh rindu akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Edi SS. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, Ku ingin mendengar suara-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan diperhatikan kehidupan-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diri takkan kebenaran-Mu yang mulia. Padamu, Yesus Rajaku, Kau perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dalam rencana-Mu Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Saya serahkan kepada pendeta Edi SS. Iya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh berkesempatan sekali lagi untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar di pagi hari ini ketika kami memulai segala aktivitas kami datang pada Tuhan dan kami diberkati dengan firman Tuhan ataupun segala sesuatu yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan kami semakin mengerti firman-Mu dan kami belajar melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa meskipun via online seperti ini ya, tetapi kita bisa menikmati dimanapun kita berada. Hari ini saya menyambut untuk Pak Tidores yang ada di Pangkal Pinang, hamba Tuhan yang ada di Pangkal Pinang,
sedang bergabung dengan kita saat ini. Nanti setelah selesai nanti bisa buka kameranya, kita menyapa satu dengan lainnya. Senang sekali ya, jadi karena online kita tidak dibatasi dimanapun kita berada. Kita bisa berjumpa, ada Pak Alep, ada Bu Leoni yang ada di Singapura juga bersama dengan kita, ya, dimanapun kita bisa bersama-sama berjumpa di ruang yang sungguh-sungguh tidak terbatas ini. Inilah kelebihan daripada teknologi yang bisa kita manfaatkan. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama. Saya memberi tema mendoakan apa yang didambakan dan mendambakan apa yang didoakan. Agak panjang. Tapi prinsipnya mendoakan, damba doa ya, kira-kira seperti itu ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini renungan yang saya ambil salah satu yang ada di karya daripada Richard Sibes. Dia hidup di abad 16, dia meninggal usianya hanya 58 tahun. Menurut saya sangat singkat, tetapi di dalam karya-karyanya Richard Sibes itu saya pikir cukup bagus. Nah, inilah salah satu karyanya yang dia tulis sangat bagus di dalam karya dia bagian yang kedua itu ya. Nah, saya mengambil bagian firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 4. Ya, Mazmur 37 ayat 4. Mungkin saya memberi kesempatan bagi salah seorang di antara kita boleh membaca bagian firman Tuhan ini. Saya, Pak. Silakan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, terima kasih Pak Cik. Terdengar suaranya juga bergembira gitu ya, cocok sekali dengan suasana yang ada di kitab kita ya. Terima kasih Pak Haji. Nah, bergembiralah karena Tuhan. Wah, ini hal yang bukan main-main bagi setiap kita ya. Jadi firman Tuhan itu menegaskan bagi setiap kita supaya kita bergembira. Nah, untuk singkat untuk bergembira, dan apa yang kita minta pada Tuhan itu akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Wah, jadi kita itu tidak boleh meminta pada Tuhan, kalau bahasa yang seperti sederhana itu, kita dengan sedih hati minta pada Tuhan. Enggak, tapi kita harus bergembira minta pada Tuhan apa yang Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Oh, ini luar biasa ya ini gitu ya. Nah, saya ingin sedikit masuk ke background-nya, konteksnya supaya kita tidak keliru gitu ya, untuk memahami firman Tuhan ini gitu ya. Nah, ini ada di bagian, kalau LAI memberi judul kebahagiaan orang fasik itu semu, kayak Mazmur 37 gitu ya. Bukan fasik semu, kenapa? Karena orang jahat itu terlihat makmur dan hidupnya enak. Dia mempunyai sesuatu sesuai dengan banyaknya keinginan. Jadi sepertinya atau seolah-olah apa yang diinginkan oleh orang-orang jahat, karena ini orang fasik berbanding orang jahat, kok mereka itu bisa dapat semua ya. Apapun itu, mau makan enak, mau rumah, mau apapun juga, mau mobil kayaan, semua itu bisa didapatkan gitu ya. Sementara orang salah itu terlihat menderita dan terkesan tidak boleh mempunyai keinginan. Nah, inilah konteksnya supaya kita sedikit mengerti. Oh, Mazmur 37 itu tentang kebahagiaan orang fasik semu. Nah, ujung-ujungnya nanti seperti bahwasanya apa yang menjadi kebahagiaan dalam tanda petik seperti orang fasik itu ternyata semu, tidak sesungguhnya sesemu itu, atau sementara di dalam bahasa yang lain seperti itu. Nah, apa yang hubungannya dengan ayat kita yang kita baca tadi? Bergembiralah. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, seringkali atau mungkin kita bisa berpikir bahwasannya kita itu kok minta-minta sama Tuhan gitu ya. Padahal firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pada kita keinginan hati kita. Nah, kita mungkin bisa saja atau seringkali, atau mungkin kita merasa malu minta-minta sama Tuhan. Tapi sungguhnya kalau boleh saya mengatakan, kita tidak perlu malu membeberkan hasrat kudus kepada Allah melalui doa.
Bukankah kalau kita berdoa, kita itu salah satu bagian adalah juga meminta kepada Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan pada Tuhan. Nah, kalau kita malu untuk meminta pada Tuhan, artinya firman Tuhan itu juga tidak tergenapi seluruhnya. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka Tuhan akan memberikan pada kita. Jadi kita sebenarnya diajar oleh Tuhan untuk meminta apa yang menjadi keinginan hati kita. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, ya mari kita belajar untuk meminta apa yang menjadi dambaan kita. Orang percaya atau kita mendoakan apa yang kita dambakan dan mendambakan apa yang kita doakan. Itu hal yang normal dan itu dikatakan oleh kita, bukan karena kita orang Islam, wah kita malu dan minta-minta sama Tuhan. Enggak. Jadi kalau dari hati ini jelas, ayo kita minta. Jika masalah seperti ini, jika kita berdoa sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kalau kita tidak minta sesuatu, kita bisa terjebak pada munafik. Seperti itu, maksudnya seperti ini. Kalau kita berdoa supaya terbebas dari pencobaannya seperti itu, tetapi kita tidak bersedia menyingkirkan umpan-umpan pencobaan yang kita sayangi, ya memang dia atau kita berdoa, tetapi tidak mendambakan apa yang kita doakan. Nah, disinilah kita mulai perlu belajar lebih hati-hati. Jadi saya tadi membatasi bahwasanya kita tidak perlu malu membeberkan hasrat-hasrat kudus kepada Allah melalui doa. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi kita lari dalam pencobaan, gitu kan. Nah, itu kan lucu. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi justru kita lari dalam pencobaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bahkan seringkali yang terjadi kita itu seolah memberi makan pada mata, telinga, indera kita dengan hal yang sia-sia supaya kita itu justru masuk dalam pencobaan. Itu kan lucu gitu ya. Ya, kehidupan orang-orang yang seperti itu hanya memuaskan hawa nafsu belaka. Kita lupa bahwasanya kalau kita minta pada Tuhan, bukan seperti orang fasik yang untuk memuaskan hati kita, tetapi kita minta pada Tuhan di dalam kekudusan Tuhan dan apa yang seharusnya kita minta pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini yang perlu terus kita perhatikan seperti ini. Ketika kita minta pada Tuhan, kalau kita malu-malu, kalau kita, itu tidak perlu minta malu. Tapi coba bayangkan dalam sisi yang berbeda gini ya. Kalau orang fasik itu minta tidak sama Tuhan, namanya orang fasik itu bisa orang munafik juga gitu ya. Sepertinya percaya pada Tuhan, tetapi sudah dia munafik, itu kan, itu juga orang fasik. Kalau punya keinginan jahat, berdoa enggak? Mereka mau tanya seperti itu. Misalnya saya pengen, Tuhan saya tuh pingin supaya misalnya itu teman kita di gereja atau rekan gereja kita tuh usahanya sama dengan kita, tempatnya atau areanya sama. Tuhan saya pingin teman saya yang ada di gereja itu supaya usahanya mati. Mungkin enggak itu dinaikkan sama Tuhan dalam doa seperti itu? Ya mungkin saja. Tetapi apakah itu dari hasrat yang kudus? Ketika kita minta pada Tuhan, sementara mematikan rekan atau saingan kita yang ada adalah teman kita. Tentunya bukan hasrat yang kudus. Seharusnya tidak berdoa demikian, bukan? Saja bagaimana sama-sama kita anak Tuhan, kita berusaha sama-sama, dan Tuhan memberkati kita sama gitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi mungkin juga orang-orang fasik itu berani menaikkan doa pada Tuhan, meskipun itu bukan hasrat kudus. Itu menjatuhkan rekannya atau menjatuhkan saingnya, tapi semuanya adalah Tuhan. Nah, kalau orang fasik itu berani berdoa, itu luar biasa. Katakan itu muka tebal dan mereka berani menaikkan doa pada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab doanya? Kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi dengan pengertian kebagian orang fasik semu, mungkin kita bisa berpikir barangkali
mereka menaikkan doa-doa itu dan Tuhan menjawabnya. Wah, jadi apa yang dinaikkan doa pada Tuhan adalah bukan hasrat kudus, tetapi Tuhan menjawabnya. Nah, kalau kita memahami seperti itu, nanti doa-doa kita itu menjadi doa bukan yang hasrat yang kudus, tetapi hasrat yang sebaliknya. Hasrat yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi itu yang diberi Tuhan. Nah, inilah saya mendorong kita semua untuk kita berani meminta kepada Tuhan di dalam hati kita. Kepada Tuhan yang menjadi isi hati kita naikkan. Dan bergembiralah, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, saya kasih slide-nya seperti ini. Ada juga orang-orang yang mendambakan sesuatu yang tidak berani mendoakannya karena buruknya dambaan mereka. Nah, inilah yang mungkin terjadi bagi setiap kita. Kenapa kok kita itu tidak berani menaikkan doa kita? Nah, ini saya dorong dari sisi yang lain. Kalau firman Tuhan berkata, mintalah, naikkanlah keinginan hati kita. Konteksnya hasrat kudus. Kalau enggak berani menaikkan itu, barangkali doa kita itu buruk yang kita dambakan. Makanya kita tidak minta sama Tuhan. Waduh, gimana ya? Kok saya berdoa supaya saingan saya itu dihilangkan oleh Tuhan, rekan kerja kita pokoknya dikalahkanlah sama kita. Kan tidak berani kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, setidaknya ini membuka wawasan berpikir kita. Bahwasannya kita harus berani meminta kepada Tuhan dengan keinginan hati kita, dan kita bergembira di dalam meminta apa yang menjadi dambaan dari doa kita. Kita mendoakan apa yang kita dambakan dan mendambakan apa yang kita doakan. Sepanjang sekali lagi koridornya adalah di dalam hasrat kudus. Tekanan inilah yang disampaikan oleh Richard Sibbes. Dambaan atau hasrat yang kudus dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, saya percaya semakin kita berdekat pada Tuhan, kita itu akan merasakan bahwasannya apa sih hasrat kudus itu. Semakin kita mengerti ada di dalam relasi yang baik dengan Tuhan, kita bisa diberikan hikmat pada Tuhan. Mana sih hasrat yang kudus, mana sih hasrat yang tidak kudus. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, supaya pekerjaan saya yang tidak baik ini diberkati Tuhan. Saya percaya kita akan sulit menaikkan doa seperti itu kalau kita berdekat sama Tuhan. Tuhan, supaya saya diberi kesempatan bla-bla yang jelek. Saya pikir kita sulit mendoakan seperti itu. Dan akhirnya kita tidak berdoa. Karena kita tahu bahwasannya kita berdoa seperti orang munafik. Sepertinya kita hidup baik, tetapi permintaan kita itu tidak baik. Nah, bagaimana kita ketika mendoakan kepada Tuhan dalam dambaan atau keinginan-keinginan hati kita itu supaya cepat kita dapat. Nah, cara cepat memperoleh daripada dambaan itu mengubah dambaan, sekali lagi dambaan kudus, itu ada slide-nya, menjadi doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, keinginan kita itu yang kita nyatakan, kita jadikan doa. Dan itulah cara cepat untuk memperolehnya. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, dambaan-dambaan kita, naikkanlah di dalam doa kita. Secara pribadi ataupun keluarga. Saya percaya setiap kita tidak ada yang bebas daripada masalah. Semuanya ada masalah. Entah itu kecil, sedang, atau besar, tetap ada masalah. Secara keluarga tetap aja kita ada masalah. Kita berkomunitas tetap aja kita ada masalah. Apalagi ini menjelang pemilu gitu ya, nanti 2024 14 Februari
Nanti kita akan merayakan bersama-sama seperti yang sudah terjadi dari waktu ke waktu. Dengan adanya pemilu, tensi politik tinggi, ini tahun politik gitu kan. Semuanya menjadi panas itu dalam tanda petik ya. Artinya situasi tidak bisa kita duga. Dan salah satu ketakutan kita juga, wah nanti kalau ada kerusuhan bagaimana? Itu yang terjadi. Apakah kita tidak boleh minta sama Tuhan? Tentunya boleh di dalam hasrat yang kudus atau dambaan yang kudus ini, supaya Tuhan juga memeliharakan bangsa Indonesia. Supaya kita boleh menikmati pemilu yang damai, itu yang kita rindukan. Mungkin kita masih ingat pemilu 5 tahun yang lalu, betapa menegangkannya. Dan itu salah satu calonnya sekarang mencalonkan diri lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan. Ini adalah dambaan kudus. Ini secara berkomunitas. Tapi sekali lagi kita juga boleh mendoakan secara bergereja. Ada banyak hal yang bisa kita doakan di dalam keinginan gereja kita. Minggu kemarin saya baru saja berkhotbah ya. Bagaimana keinginan hati kita dan bagaimana kita ke depan nanti seperti apa. Tetapi tidak lama setelah itu, mungkin besok pagi ya, besoknya lah. Kemudian Oma, waduh ini saya mau nabung ini untuk perluasan gereja. Waduh, saya pikir ini sudah tindakan bukan hanya bagaimana dambaan itu menjadi doa, tetapi lebih lagi, ini stepnya lebih jauh lagi, menjadi lebih realitasnya itu apa? Ayo nabung, wah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dari dambaan kita pingin gereja kita seperti apa. Otomatis saya percaya Oma pun juga berdoa pada Tuhan. Tetapi bukan berhenti saya berdoa, ini stepnya lebih tinggi lagi. Ada realisasinya, yaitu mulai menabung. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya percaya, mari kita berani untuk mendambakan sesuatu dan mengubahnya itu menjadi doa. Jadi alasan untuk kita mendoakan apa yang kita dambakan dan mendambakan kita doakan, yaitu untuk menjaga kesinambungan relasi kita dengan Allah. Nah, ini bahasanya agak membingungkan kita ya. Loh, mendoakan apa yang kita dambakan, mendambakan apa yang kita doakan, kok menjaga kesinambungan relasi kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa konteks ini adalah orang fasik ataupun orang jahat dengan orang yang benar. Nah, ketika kita memahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang fasik atau orang jahat itu tidak baik, bisa menghasilkan sesuatu yang menurut kita enak, bukan baik, enak. Tetapi di sisi yang lain, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih enak daripada mereka. Tetapi kok tidak, berkebalikan. Ada yang nggak beres hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Betul kan? Kita bisa bertanya pada Tuhan, kenapa sih Tuhan kok memberkati orang yang fasik, orang yang jahat? Jadi inti daripada orang fasik dan orang fasik yang kebagian orang fasik semu salah satunya adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu berkesinambungan dan beres. Kalau kita bisa membereskan hal ini dan terus berkesinambungan berelasi dengan Tuhan, saya percaya ketika orang fasik itu berhasil atau enak dalam tanda petik menurut kita akan mengerti bahwasanya bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mempunyai relasi yang benar, yang baik, dan berkesinambungan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Ketika kita punya relasi yang berkesinambungan dengan Tuhan, ada hal yang perlu kita perhatikan seperti ini. Kita tuh membutuhkan upaya untuk mematikan dosa. Tuhan itu kudus adanya. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan? Tentunya butuh upaya daripada kita untuk senantiasa hari demi hari
hidup kudus di hadapan Tuhan, dan itulah upaya mematikan dosa. Kalau kita udah tahu bahwasanya itu tidak keliru, itu tidak benar, itu keliru di hadapan Tuhan, kita akan berusaha mematikannya supaya relasi kita dengan Tuhan itu baik, benar, dan berkesinambungan. Disitulah maka ada anugerah yang berkesinambungan daripada Tuhan, dan juga tentunya kelepasan dari kejahatan yang ada pada kita. Jadi relasi dengan Tuhan, urusannya dambaan apa yang kita inginkan, problemnya ternyata ada di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu, kita butuh upaya keras daripada kita untuk mematikan dosa dan kelepasan daripada kejahatan noda kita, agar anugerah Tuhan itu berkesinambungan. Selagi saya ulangi, sebanyak dambaan kita, sebanyak itulah doa kita. Nah, sekarang kita kan mungkin berkata, wah, saya itu kalau berdoa itu gak bisa lama. Problemnya bukan masalah lama atau sebentar. Kita mungkin gak pandai berkata-kata. Mungkin yang sudah terbiasa berdoa dan akhirnya menjadi terbiasa berkata-kata. Tapi bukan masalah pandai atau tidak pandai berkata-kata. Kalau kita punya semakin banyak dambaan, pastinya ya semakin banyak, ya sebanyak itulah kita berdoa. Jadi kalau kita semakin banyak yang kita dambakan, bisa nggak kita berdoa dengan waktu yang pendek? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bapak sekalian. Iya, di dalam perbincangan saya dan kesaksian yang disampaikan oleh salah satu di antara kita, contoh lah, saya percaya Bapak itu juga menjadi tapi salah satu yang boleh saya sebut, Ibu Ana itu ya. Dia kalau berdoa 1 jam itu kurang gitu ya. Ini yang ngomong Bu Ana sendiri gitu ya. Saya izin Bu Ana yang menyampaikan 1 jam itu kurang. Sampai kalau anak-anaknya, ini bahasanya Bu Ana ya, anak yang mana nggak tahu, anaknya 2 gitu ya. Kalau pas mau berdoa sama Bu Ana ada waktu yang pendek, waduh susah deh, karena Mama tuh kalau berdoa panjang banget dan didoakan satu-satu semua, termasuk Bu Ana katakan, Pak Edi itu saya doakan tiap hari, terima kasih ya Bu Ana, itu yang saya perlukan gitu dalam pelayanan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak yang didambakan, ya sebanyak itulah kita berdoa pada Tuhan. Sekali lagi ini dalam masalah keinginan saja ya, yang kita dambakan itu ya. Apalagi pokok-pokok doa yang lain, bukan hanya sekedar kita dambakan, tetapi kita bisa mendoakan, membantu doa orang lain gitu kan. Kita bisa memuji Tuhan lewat doa, akan sepanjang, semakin banyak kita berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Nah, percaya seperti ini, ada hal yang perlu kita perhatikan. Firman Tuhan kan berkata, bergembiralah dan bergembiralah. Karena Tuhan itu akan memberikan atau menjawab keinginan hati kita. Masalahnya, jika Allah tidak mengaruniakan apa yang kita minta, perhatikan, itu ada slide-nya ya. Damai sejahteranya yang melebihi pengertian kita akan menjaga hati kita. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, ini saya harus lengkap. Nanti kalau saya berhenti sampai tadi saja, nanti saya memberikan teologi yang berbeda gitu. Jadi sekarang kalau kita bergembira, Tuhan akan menjawab keinginan hati kita. Itu Pak Edi ngomong gitu. Itu saya keliru. Tetapi saya harus perhatikan, harus ada slide ini. Jika Allah tidak mengaruniakan apa yang kita minta atau kita dambakan, damai sejahteranya yang lebih pengertian kita akan menjaga hati kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sekali lagi, problem kita yang saya sampaikan tadi adalah relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita semakin banyak didambakan, kita semakin banyak berdoa, bukan? Nah, sadar tidak sadar, semakin kita meminta pada Tuhan, relasi kita dengan Tuhan semakin bagus karena kita mematikan dosa kita dan kita semakin menjauhi kejahatan. Semakin kita paham seperti itu, semakin kita mengerti. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, damai sejahtera Tuhan itu akan menyertai kita, akan menjaga hati kita,
akan memberikan pengertian kepada kita bahwasanya tugas kita adalah berdoa, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jawaban doa adalah dari Tuhan. Kita itu bukan Tuhan yang mengatur Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang memohon berkat pada Tuhan. Diberikan atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi tugas kita sebagai ciptaan Tuhan adalah menaikkan doa pada Tuhan di dalam setiap dambaan yang kita inginkan. Ketika kita berdoa pada Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, sebelum kita berdoa, kita percaya bahwasanya Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Dan kita penuh hasrat berdoa pada Tuhan. Sepanjang kita berdoa, kita tuh antusias berdoa pada Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Selesai kita berdoa, kita pun dengan bergembira tadi. Karena kita sudah menaikkan doa pada Tuhan. Dan percaya Tuhan mampu menjawab doa kita. Perhatikan kata mampu dan pasti menjawab doa kita. Itu berbeda jauh. Kalau Tuhan mampu, artinya kita menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Tapi kalau Tuhan pasti menjawab doa kita, kita tuh menjadi Tuhan ya. Kita tuh yang ngatur-ngatur Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita terus berdoa. Saya percaya, andaikan kita berandai-andai, kalau kita jadi Tuhan, ada orang-orang yang berdoa pada kita. Wah, rasanya tuh kalau kita jadi Tuhan ya, sayang banget ini orang-orang yang berdoa pada Tuhan, kok Tuhan membiarkan? Enggak lah. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita itu kembali dengan tangan kosong. Nah, apa yang Tuhan berikan pada kita? Rasa syukur, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang menyertai kita di dalam setiap doa yang kita naikkan itu. Nah, Bapak sekalian yang kasih Tuhan, saya ingin Bapak Ibu sekalian memperhatikan ayat ini ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Silakan seorang lagi bisa membaca ayat ini. Saya baca ya, Pak. Silakan, Bu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Bu Ana. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini melengkapi pengertian kita tadi. Bergembiralah karena Tuhan itu keinginan hati. Sekali lagi konteksnya tentang orang fasik, bagian orang fasik semua. Nah, kalau surat Filipi ini menegaskan pada kita, jangan khawatir gitu kan. Nyatakanlah segala keinginan kita dalam doa. Apa yang kita khawatirkan? Tuhan memberkati siapapun tuh urusannya Tuhan. Karena siapapun kita sungguhnya manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau berkat Tuhan diturunkan pada orang fasik, kenapa kita iri? Tidak perlu kan? Tidak perlu kita iri. Tetapi bagian kita adalah menaikkan segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nggak boleh ngiri pada mereka, tetapi justru kita menaikkan syukur. Nah, disitulah surat Filipi mengingatkan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini ayat yang melengkapi kita di dalam Mazmur 37 ayat 4 tadi.
kita akan dimampukan Tuhan. Ketika kita berdoa, dijawab, nggak dijawab, akhirnya terserah Tuhan. Tetapi bagian kita adalah mendoakan apa yang kita dambakan dan mendambakan apa yang kita doakan. Dijawab Tuhan, puji Tuhan. Berarti doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Kemarin acara syukuran itu ya. Ternyata Bu Linda juga merespon di dalam WA. Waduh, itu sukacita yang luar biasa gitu ya. Gereja kita sekarang, gereja yang bahasanya Bu Linda sebagai gereja yang semakin jelas dan diberkati Tuhan. Tapi salah seorang yang saya berbincang gitu ya. Jadi ada Pak Haryono ya. Itu berbicara pada kita. Sebetulnya dulu sekali, menurut Pak Har, saya sih nggak tahu waktu awal-awal ada gereja, dia sempat memasang ada salib dan juga burung merpati, karena salib dan burung merpati ada simbol dari Mennonite Amerika. Coba dipasang di gereja. Tetapi karena takut nanti ada efek negatif, akhirnya dicopot kembali salib dan simbol merpati itu. Nah, dengan adanya ucapan syukur gereja kita mendapat izin dari pemerintah. Pak Har itu bersukacita sekali. Sebetulnya ini yang kita rindukan bersama di waktu yang lalu. Tapi Tuhan nyatakan di waktu sekarang. Jadi apakah para pendahulu kita, kalau sebelum ngomong seperti itu ya, yang lampau itu, tidak berdoa? Berdoa. Bagaimana gereja GKMI Pengharapan bisa mendapatkan izin itu? Dijawab nggak dijawab Tuhan, ya tetap ada damai sejahtera. Tapi apakah berhenti untuk berdoa? Saya pikir tidak. Nah, kita bersyukur di waktu ini kita bisa menjadi jawaban Tuhan gitu kan. Bagaimana merindukan gereja bisa mendapat izin, bisa pasang salib, bisa pasang burung merpati simbol Mennonite Amerika. Sekarang kita pasang ya betul-betul GKMI, bukan Mennonite Amerika lagi, GKMI. Saya pikir itu berkat Tuhan. Dimulai daripada pendahulu yang terus berdoa, mendoakan, mendambakan dan mendambakan apa yang didoakan. Dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Saya percaya sekarang ada banyak kita yang juga terus berdoa untuk gereja kita. Apa yang kita rindukan bersama. Dan ini menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu bisa mulai ngobrol-ngobrol dengan majelis yang baru. Ini masih grace semangat yang baru karena minggu dilantik gitu ya. Apa yang diinginkan sampaikan pada majelis baru. Sampaikan ke saya. Dan nanti kita mencoba bagaimana sih sebetulnya jemaat itu merindukan gereja yang seperti apa ke depannya. Dan mencoba kita sama-sama lakukan. Jadi majelis itu tidak gampang. Banyak kerjaannya, sudah banyak kerjaannya masing-masing, masih tambah kerjaan gereja. Tetapi sekali lagi saya juga salut dengan orang-orang yang atau rekan-rekan kita yang mau jadi majelis. Bukan pengangguran tambah kerjaan, tidak. Mereka semua bukan orang nganggur. Tetapi orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan. Mau wujud nyatakan apa yang dirindukan Tuhan di dalam gerejanya. Sekaligus apa yang kita rindukan di dalam gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. Sampaikan. Menjadi pergumulan kita bersama. Ke depan mau apa sih? Ke depan mau apa sih? Silakan ngobrol sekalian. Saya buka peluang gitu ya. Nah, saya ingin mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan satu slide terakhir aja supaya menjadi pengingat bagi kita ya. Mengubah dambaan menjadi doa dan memelihara relasi dengan Allah. Hal ini penting untuk kita supaya kita terus bergiat. Kalau kita punya keinginan mendoakan apa yang kita dambakan dan mendambakan apa yang kita doakan. Dengan demikian kita itu menjaga terus-menerus persekutuan dan relasi dengan Allah.
dengan demikian juga, sepanjang kita berdoa, kita nggak pernah merasa bosan, nggak pernah merasa jenuh, karena kita membangun relasi dengan Allah, dan kita sedang menaikkan atau mendoakan, kita dambakan. Nggak pernah bosan dan selalu antusias. Kiranya persekutuan kita di hari Rabu semakin hari semakin bergiat, semakin antusias, dan tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tapi semua kita bergerak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu. Kami belajar bahwa saya di dalam doa yang kami naikkan tiap-tiap waktu, bukan kami sekedar membacakan atau yang terlintas di pikiran kami dan itu berulang-ulang menjadi satu kebiasaan saja, tetapi menjadi satu hasrat kami, menjadi dambaan kami, dan kami bergembira karena kami menaikkan pada Tuhan yang mengerti setiap hati kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami akan menjadi sesuatu yang menggembirakan kami ketika kami naikkan di dalam doa. Kami percaya Tuhan mendengar dan mampu menjawab doa kami. Kiranya kami tidak berhenti bergiat di dalam doa. Engkau menolong setiap kami untuk kami menaikkan setiap dambaan kami di dalam doa-doa kami, ya Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami semakin bergiat di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini yang memimpin pujian dan doa bagi setiap kita. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan selalu mengingat apa yang sudah kita dengarkan, kita akan lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan menaikkan doa-doa kita, bisa ditayangkan. Kemarin sudah saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu yang belum ada namanya di pembagian doa ini bisa mengambil salah satu doa yang ada di layar. Sebelum kita naikkan pokok-pokok doa kita akan menaikkan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Nanti untuk penutup persekutuan doa pagi ini, kami mohon Ibu Rita, mari kita naikkan, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita naikkan bersama-sama. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan terus memberkati dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa Tuhan yang terus menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dalam segala kondisi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala doa-doa yang boleh kami naikkan kepada Allah sumber jawaban doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu saya live duluan ya. Ya Pak Haji, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Rita. Semuanya. Saya live dulu ya. Terima kasih Pak Edi. Bu Rini, terima Pak kasih Edi. Bu Diana, Pelayanannya. Nicholas. Oke, pamit ya. Ini ada Pak Lidores, kalau Bapak Ibu mau kenal, Pak Lidores bisa Terima kasih Bu Rini. kamera. Pelayanannya. Salam kenal. Baik Bu Yuli. Ya, Bu Ana, Bu Yuli, Pak Edi, Bu Bu Rita, Rita. Pak Edi, terima Opa, kasih. Saya mau pamit. Ayo, Bu Diana, Bu Selamat pagi Leoni, semua ya. Pak Andi. Saya pamit dulu ya. Ya, Bu Linda, Ya, Bu Bu Linda. Terima kasih Terima kasih semuanya. Yaya. Terima Terima kasih Rini. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, Bu Rini. Terima kasih Pak Edi. Nama Pak tidurnya Iya, cuma kita- namanya doang Pak, nggak ada videonya. Pak Lidores, nah ini Oh, dia. iya. Malam Pak. Ibu. Pagi Pak Terima kasih, Pak Lidores. Lidores. Gabung. Sekali. Pagi semuanya saya live dulu ya. Iya, Bu Iya, Bu Lucy. Lucy. dan Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, dan berkati. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Ya, mau Pak. Yang di luar. Pendeta Oke, Edi, Bu Rita, Pak terima kasih ya Rini. Ayo Ya, ya. sama Bu Ya, Yudi dan sama-sama. Pamit. Yuk, selamat pagi semuanya, Pak Tidores, Pak Ya, Rini. Halo nih. Kamu di rumah apa di taman? Pak Lidores, terima kasih ya Pak Lidores. Senang. Terima kasih Pak Tidores, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tidores, Tuhan berkati. Saya tutup ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Bu Dini, makasih ya. Oma, Bu Tuhan Eti, berkati. Oma. Nih. Berkati.